Ini masih orisinil catnya guys, masih cukup oke ya kalau menurut gue ya. Ini di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E, tapi ala depan kita nih ada mobil 50 jutaan. Kita langsung coba screening aja. Sudah ada kamera 360-nya ya di bagian bawah spionnya. Ini jadi udah fiturnya lengkap banget nih kalau menurut gue. Oke guys, juga ada unit-unit stok nih di sini, ada Panther ya. Ini kayaknya Panthernya tipe yang LV nih, tahunnya kayaknya 2016-an nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Otobit, dan kita akan coba cek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang oleh Balai Lelang Otobit pada event lelang kali ini. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Douzo21, biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Ada unit-unit apa aja yang menarik di sini, teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Oke guys, ada mobil compact nih di depan kita, Suzuki Ignis. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah Suzuki Ignis 2017 automatic transmission, odometer di 43 ribuan, pajak mati di Februari 2021 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B, mesinnya juga terkategori di B, dan ini menarik, di open di 90 juta rupiah. Coba kita screening. Ini kayaknya Ignis yang GX ya, cuma nanti coba kita screening aja dulu, belum ada datanya di sini. Headlamp sih masih oke nih kalau menurut gua, sudah mengandalkan Proji multi reflektor. Fog lamp masih oke. Velg nih masih bawaan Ignisnya, warna hitam seperti ini dengan kondisi bannya kurang lebih masih 80-70%. Nih warna putih jadi kusam aja, tapi natatnya masih cukup presisi. Baret-baret pemakaian pasti ada. Sudah ada roof rail di bagian atasnya, dan ini sudah two tone ya, warnanya hitam di bagian atasnya. Untuk ke bagian belakangnya semuanya nat-natnya masih cukup presisi nih guys. Lanjut di kondisi bagian belakangnya, stop lamp masih terkategori cukup baik ya. 2 titik sensor parkir di tengah, 2 titiknya lagi di bagian side corner parkirnya. Jadi masih oke banget bawaan pabrikan semuanya. Sudah di fogger nih untuk kaca belakangnya, spoilernya masih ada, wipernya juga masih oke. Kalau kita cek di sisi bagian sebelah kiri dari unitnya, nat-natnya masih cukup presisi semua nih guys. Jadi kondisinya sih masih cukup oke banget ya. Dan ini tinggal butuh dicuci steam, dipoles-poles lagi, udah oke banget nih guys. Nah ini guys, di bagian interiornya, ini adalah bawaan dari interiornya, sudah two tone color ya, warna hitam dan putih seperti ini. Joknya juga masih oke banget nih. Terus untuk di bagian konsol tengahnya, kayaknya di cup holdernya belum ada kisi-kisi AC sih. Head unit double din bawaan pabrikannya, ini impor langsung dari India ya sebenarnya. Dan ini kondisinya masih cukup oke sih, interior masih cukup baik. Nah ini sudah ada mode di bagian steering wheelsnya, jadi ini adalah tipe yang GX, berarti dengan ini kondisi tipe yang tertinggi nih. Ya, setirnya masih cukup oke, dashboard oke, plafon juga masih oke, jadi interiornya masih terkategori cukup baik nih guys. Nah ini nih kalau teman-teman lagi nyari Ignis, di depan kita nih ada Suzuki Ignis yang GX nih 2017 automatic transmission. Interiornya masih B, interior B, mesin B nih guys, dan ini di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang memang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil 50 jutaan, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe G 1300 cc tahun 2012 manual transmission. Odometernya di 160 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, cuman pas dicek di Samsat Online nih mati di bulan 8 2018. Agak jadi PR sih. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 58.500.000. Coba kita screening. Di bagian eksterior kekurangannya ada beberapa kusam ya di bagian cat. Velgnya juga sudah dioplos jadi kaleng seperti ini. Bannya pun juga oplosan nih. Kondisinya mulai dari 20%-an. Untuk di bagian headlamp sih masih cukup baik. Fog lamp masih cukup ya kalau menurut gua, belum ada yang kusam berarti. Untuk di bagian grill ini masih oke, chrome-nya cuma agak sedikit korosi jadi butuh dipoles lagi. Natatnya masih cukup presisi, agak sedikit korosi di bagian cangkang spion chrome-nya ya. Lalu ini kotor banget nih guys, di bagian atasnya pun plafonnya juga ya kalau gue bilang kotor, tapi nat-natnya masih cukup presisi, hanya catnya aja ya yang kusam banget nih guys kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian sisi belakang Avanza G-nya, ada 2 titik sensor parkir sebenarnya di belakang, cuman sudah dicopot ya. Lalu ini kusam banget di bagian backdoornya. Stop lamp sih masih oke. Untuk di bagian spoiler ada tambahannya, wiper masih ada ya. Ada N-barnya, tapi N-barnya ini sudah jatuh begini nih. Ya ini harus di repair lagi atau harus dicopot sama sekali sih kalau menurut gua. Cek bagian sisi sebelah kirinya nih, velgnya sudah oplosan semua, bannya juga oplosan ya teman-teman bisa lihat. Ada beberapa baret-baret pemakaian, natnya ini masih cukup presisi nih guys. Jadi kalau gue bilang sih ini PR-nya butuh di repaint aja dan di repair body sedikit-sedikit.
Oke, sedikit nih kita intip di bagian interiornya. Joknya masih sarung, head unit sudah monitor double din. Terus di bagian interior nih sebenarnya overall nih butuh disalon lagi karena plafonnya sih masih C nih. Interiornya juga masih C, agak-agak kusam dikit pemakaian aja. Jadi kalau menurut gua ini butuh disalon kembali di bagian interiornya. Masih kondisi C guys. Oke nih, kalau teman-teman lagi nyari mobil 50 jutaan. Nah, ini ada Avanza nih guys. Di depan kita ada Toyota Avanza G 1300cc manual transmission tahun 2012. Eksteriornya kalau menurut gue arah gede, jadi butuh di repaint dan di repair body sedikit-sedikit. Interiornya C, butuh di salon lagi. Mesin terkategori C, butuh di maintain lagi nih guys. Di open di 58 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, langsung aja cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil yang kalau gue bilang sih harganya masih worth it ya. Ini adalah Toyota Avanza E guys, 1300cc manual transmission tahun 2016, sudah barong nih guys. Odometer di 114 ribuan. Ini dicek di Samsat online sih, nopolnya katanya sudah dijual ya, jadi harus langsung segera BBN. Ini pajak mati di April 2022 sebenarnya, dan ini eksteriornya C, interior C mesin C, di open di 79.500.000. Masih cukup worth to buy nih guys kalau menurut gua. Cuman kita cek dulu nih di bagian eksteriornya. Ini headlamp sih masih cukup bening, fog lamp masih cukup oke ya. Tipe E tapi sudah ada fog lampnya, sudah barong seperti ini kondisinya. Velg sudah gantian ala-ala BBS seperti ini dengan kondisi bannya nih oplosan ya. Ada yang 20%, ada yang 40%, ada yang 50%. Untuk di bagian body-bodinya kusam aja, ada beberapa baretan-baretan pemakaian, dan di bagian quarter ke belakangnya nih bempernya nggak rapet ya. Jadi mungkin bagian klepnya sudah ada yang patah nih guys. Nah kalau kita cek di sisi belakangnya, stop lamp sih masih cukup, yang sebelah kanan masih cukup bening. Nah ini sayang di bagian sebelah kirinya masih cukup oke sih sebenarnya, sayang aja ada yang bolong di sini. Jadinya akhirnya masukkan air, itu harus segera diganti. Belum ada sensor parkir di bagian belakang, muffler sudah diganti nih. Terus di bagian belakangnya sudah ada spoiler dan juga masih ada wipernya. Sudah dipasangkan emblem tipe G juga di belakang ini guys. Oke lanjut di sisi sebelah kanannya, nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi, agak sedikit nguning aja sih, tapi nggak terlalu parah. Kedepannya juga masih oke, masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gue. Di bagian eksterior butuh dicuci steam dan dipoles lagi nih guys. Lanjut kita ke bagian interiornya. Head unitnya sudah monitor double din, masih sarung joknya, tapi trim bawaan pabriknya masih oke. Door trimnya agak sedikit kusam, sudah two tone color, warna hitam dan juga warna brown nih. Plafonnya harus butuh disalon lagi tapi masih cukup sih. Nah ini nih di bagian setirnya sudah ada mode di steering wheelsnya, padahal nih yang tipe E loh guys. Terus untuk di bagian setir sudah agak sedikit menipis, dashboard sih masih oke, dan kondisi interior sih masih cukup nih kalau menurut gua ya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, ini di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E tapi ala-ala G ya. Ini tahun 2016 manual transmission dengan odometernya di 114 ribuan nih, dan ini di open di harga 79.500.000. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Autobit guys. Lanjut, ada mobil premium lainnya yang agak jarang di lelangan. Nah ini Accord nih guys. Kita langsung screening aja. Di depan kita nih ada Honda Accord CR2 2400cc VTIL. Ini 2013 automatic transmission. Odometer di 71 ribuan, warnanya putih dan masih oke banget ya guys ya. Atas nama PT, eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B. Di opennya di 270 juta rupiah. Coba kita screening di bagian eksterior. Masih cukup mulus, masih cukup shiny kalau menurut gua, hanya butuh cuci dan poles lagi biar lebih oke. Headlamp, fog lamp teman-teman masih lihat nih, masih oke banget ya. Grill juga masih keren banget. Terus di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Honda dengan kondisi ban masih 70-80% guys. Masih cukup tebel banget nih. Teman-teman bisa lihat sendiri nih, bannya ring 18 nih masih cukup oke. Dengan bagian sisinya nih masih presisi untuk nut-nutnya. Masih cukup mulus nih, hanya kotor-kotor debu aja guys. Jadi cuman butuh dicuci poles lagi nih. Ini udah keren banget nih. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Ini adalah bagian belakang dengan 4 titik sensor parkir, terus juga stop lamp masih oke, defogger ya pastinya untuk kaca belakang, dan ini hanya kusam-kusam kecil aja sih kalau menurut gua. Lanjut di bagian sisi sebelah kiri dari belakang masih oke banget ya. Gue sukanya ini mobil cuman langsung siap pakai aja. Ban kondisinya masih tebel banget, bodi hanya tinggal cuci poles lagi, dan mesin masih kondisi oke banget guys. Juga sudah ada kamera 360-nya ya di bagian bawah spionnya. Ini jadi udah fiturnya lengkap banget nih kalau menurut gua guys. Oke, kita intip di bagian interiornya. Untuk di bagian interiornya ini masih terbilang cukup oke ya. Ada wood panel di bagian konsol tengah, terus di bagian plafon masih oke. Dashboard dan juga bagian armrest di door trim juga ada wood panelnya ya. Nah kita cek di bagian setir sama dashboard. Setirnya sudah dilapisi kulit dengan ada wood panel juga. Ini udah cukup premium ya. Dashboard masih oke. Interior sih masih cukup baik nih kalau menurut gua. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys.
Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan Accord. Di depan kita nih ada Honda Accord CR2 2400 cc VTIL 2013 automatic transmission. Eksteriornya nih menurut gua cukup baik. Interiornya masih B, mesin terkategori cukup baik. Dan ini di open di 270 juta rupiah. Teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit, guys. Oke guys, sudah ada yang turun harga nih, lumayan nih, sekitar 10 atau 15 juta. Nah, di depan kita nih langsung kita cek ada Mercedes-Benz seri E. Ini adalah Mercedes-Benz E250 CGI ya, 2011 automatic transmission yang waktu itu pernah kita review juga, cuman masih unsold nih. Ini automatic transmission dengan odometernya di 64 ribuan. Atas nama PT, cek mati nih, September kemarin, barusan di 2021. Exterior C, interior C, mesin terkategori di B. Dan ini sekarang di open di 260 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya ini masih orisinil sih, sebenarnya hanya butuh dipoles dan dicuci nih, karena ini sangat-sangat berdebu, kena hujan dan kena panas nih. Untuk di bagian headlamp, fog lamp masih cukup oke, garnisnya di chrome-nya juga masih oke, velg masih OEM dari bawaan Mercedes-nya dengan kondisi ban masih 70%. Dan ini sudah blue efisiensi ya, jadi ini ada namanya kayak eco mode ya, atau penghematan bahan bakar untuk efisiensinya. Jadi mobil ini udah canggih kalau menurut gua fiturnya. Lalu di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Kalau kita lihat di bagian kondisi belakangnya, stop lampnya masih oke, ada 4 titik sensor parkir rata dengan bodi ya, bawaan pabrikannya. Terus emblemnya masih lengkap semua, defogger untuk kaca belakangnya, dan ini cuman kusam debu nih, jadi butuh dipoles lagi guys. Kita cek di bagian sisi belakang, sebelah kanannya sama, noda-noda debu masih ada semua cuman nut-nutnya masih cukup oke, masih cukup presisi, dan ini masih orisinil catnya guys. Masih cukup oke ya kalau menurut gua ya. Oke, sedikit kita cek di bagian interiornya. Kalau untuk di bagian joknya udah pasti premium leather ya. Terus sudah ada wood panelnya, interior masih oke banget, premium banget nih kalau teman-teman bisa lihat. Ini sudah ada two tone ya, beige dan juga warnanya agak-agak sedikit grey gelap gitu. Terus di bagian setirnya sudah ada tambahan kulitnya, jadi untuk di bagian kulit bawaan dari setirnya masih oke, plafon masih oke, sisanya di interior masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Oke teman-teman yang tertarik dengan Mercedes-Benz seri E nih guys, ini di depan kita ada Mercy E250 CGI 2011 automatic transmission, dan ini eksterior C, interior C, mesin masih terkategori baik nih guys. Di open di 260 juta rupiah, sudah turun dari 275 kemarin ya, jadi lumayan, udah 15 juta turun. Buat teman-teman yang tertarik dengan E-Series, di depan kita masih keren banget, langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Nah ini juga nih, berikutnya masih belum sold juga, Camry 2500 cc tipe V 2014 automatic transmission, odometer 72 ribuan, pajak mati di September kemarin 2021, exterior C, interior C, mesin B, dan ini di open di 225 juta rupiah, masih belum turun juga nih, odometernya di 72 ribuan sih guys. Dan ini kondisinya masih oke, tinggal cukup cuci poles juga guys. Cuman yang PR-nya nih, ada penyok nih bagian fender, dan ini butuh di repair baru kelihatan lebih oke lagi, eksklusif lagi. Velg masih OEM, kondisi ban juga masih kurang lebih 50%. Nah ini adalah kondisi bagian sisi-sisinya, nutnya masih cukup presisi. Interior ini masih oke banget ya, eksklusif banget. Wood panel, trimnya ini juga premium leather, head unit mudah double din, sudah two tone color ya, warna brown dan juga warna agak-agak grey gelap gitu. Kondisinya sih masih oke banget nih guys. Dan lanjut di sisi belakangnya, Camry 2500V ya. Ini kondisi stop lamp masih oke, ada 4 titik sensor parkir di bagian belakang, defogger untuk kaca belakangnya. Nah ini Camry V 2500cc tahun 2014, di open di 225 juta rupiah nih guys. Masih ada di Balai Lelang Otobit, dua mobil premium nih, Accord dan juga Camry. Buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit, jangan sampai kelewatan nih guys. Masih mulus-mulus nih guys. Oke guys, juga ada unit-unit stok nih. Di sini ada Panther ya. Ini kayaknya Panthernya tipe yang LV nih. Tahunnya kayaknya 2016-an nih guys. Ini adalah mungkin ex operasional dari PT. Ini sudah turbo juga. Oh ya, yang ini yang LV 2500L ya, 2500 cc. Turbo nih guys. Rencana akan ada 2 unit seperti ini. Dan sisanya masih ada beberapa reborn nih guys. Ini semuanya juga XPT di sini dan kondisinya sih sudah oke. Dan ini masih banyak banget unit-unit stok, termasuk di sini juga ada bis-bisnya nih guys. Ini di lot 55. Nah ini lot 55 putih kombinasi, ini bawaannya Mercedes nih guys. Ini OH ya, jadi Euro 3, ada kirnya ya. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Ini nomor rangka tipis dan nomor fisiknya nggak lengkap katanya sih. Pajaknya hidup sampai Juni 2022 besok, 160 juta untuk bis. Ini Mercedes ya, X dari Krakatau POSCO.
Dilelang 160 juta rupiah Mercedes-Benz. Ini tahun berapa ya? 2011 nih guys. Ini rencananya bakal dilelang di harga 160 juta. Nah, sisanya nih ada beberapa unit-unit stok dari Luxio, terus juga ada macam-macam ya. Tadi juga ada truk nih, truk dump truck yang double seperti ini nih. Dan ini belum dilelang, dan ada beberapa unit-unit dari X Laka juga di sini. Dan ini juga ada unit-unit yang masih bisa beroperasional, unit-unit yang masih mulus, banyak nih guys di sini guys. Jadi kalau teman-teman tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Otobit untuk next event lelangnya kapan, unit-unitnya apa aja. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Jadi teman-teman yang pengen tahu tentang Balai Lelang Otobit, kapan jadwal lelangnya dan unit-unitnya apa aja, langsung cek di deskripsi video gue ini ada media sosialnya. Langsung aja kepoin media sosialnya dan juga websitenya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.